Untuk pagi hari ini sesinya sudah ya, sudah ingin semua ya. Untuk pada pagi hari ini kita mau menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Arab Islam atau sebelum Islam. Jadi pada mulanya orang-orang Arab itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihis salam dan Nabi Ismail. Jadi mereka agamanya tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, agamanya tauhid. Namun setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat kemudian beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun, mulai ada penyimpangan dari kondisi dari masyarakatnya. Yang mula-mula menyimpang adalah orang yang bernama Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay itu adalah seorang dari kabilah Khuza'ah yang sedang melaksanakan perjalanan ke kota Syam atau Syria. Jadi mereka itu dulu orang Arab dari sejak zaman dulu biasanya berdagang sampai ke luar negeri. Kalau zaman sekarang ini sudah perdagangan internasional ya. Jadi setelah Amir bin Lu'ay itu ke kota Syam, di sana dia melihat ada orang yang menyembah patung. Dia tertarik, loh, kok patung disembah? Patung disembah. Kemudian setelah itu dia kursus latihan menyembah patung. Itu khusus di Syria ya. Setelah itu pulang ke Mekah membawa patung besar namanya patung Hubal. Nah, di Mekah itu Amr bin Lu'ay itu mengajak orang-orang untuk menyembah patung. Sampai patung yang terkumpul itu sampai 360 patung disembah itu patungnya. Kok patung disembah sih? Sebab Lu'ay menjelaskan kalau patung itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya patung disembah, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada kalau orang kaya dari emas gitu. Patungnya disembah. Ini penyimpangan pertama kali terjadi pada Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Selanjutnya zaman jahiliyah itu, jadi dulu itu dinamakan sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana orang-orangnya itu bukan berarti bodoh. Orang Arab dan Islam itu sudah pintar-pintar. Mereka itu bukan berarti bodoh dalam hal keilmuan. Ada yang ahli penyair banyak, tapi mereka bodoh dari hal mengenal Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi mereka sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Ibrahim. Maka di sini dinamakan sebagai zaman jahiliyah. Jadi mereka itu akhirnya menyembah banyak tuhan, banyak patung. Ada patung Hubal, ada yang namanya Lata, ada yang namanya patung Uzza. Di samping itu juga ada menyembah agama-agama lain. Kalian lihat. Yang pertama ada agama tauhid, ya, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama pagan. Pagan itu menyembah patung. Agama Nasrani. Agama Nasrani itu agama Kristen. Ada agama Majusi. Majusi ini agama yang menyembah api. Api disembah, itu namanya agama Majusi. Ada agama Yahudi. Yahudi itu keturunannya Ishak. Ada agama
Sabi'i dan sebagainya. Ini masyarakat Arab dan Islam itu banyak sekali yang menganut agama-agama yang sudah ada. Kemudian begitu Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya ada beberapa orang yang ingin mengembalikan kepercayaan Arab pra-Islam ini, ingin mengembalikan ke kepercayaan seperti pendahulunya Nabi Ibrahim, seperti Waraqah bin Naufal. Kalian pernah mendengar pendeta Waraqah? Pernah ya? Jadi begitu Kanjeng Nabi ini mau datang ke Syam, kemudian beliau melihat Waraqah bin Naufal. Jadi namanya Waraqah bin Naufal itu tapi mereka ini meninggal sebelum datangnya Islam. Nah, selanjutnya dia agama dari kepercayaan masyarakat Arab Islam. Coba kalian baca sama-sama. Ada agama tauhid, Nasrani. Ini kitabnya namanya Injil. Majusi, Yahudi kitab. Nah, itu. Kemudian kondisi sosial masyarakat Arab Islam, karakternya itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif coba dibaca. Loyal pada ini karakter positif dari masyarakat Arab Islam. Selanjutnya ada karakter negatif, suka malu, ini karakter negatif dari masyarakat Arab Islam. Bahkan saking parahnya itu masyarakat Arab Islam itu kalau punya anak perempuan malu, sehingga saking malunya akhirnya anak perempuannya dikubur hidup. Anak perempuan dikubur hidup karena malu. Nah ini kesesatan mereka, karakter negatif dari Arab Islam. Sampai di sini dari keterangan yang telah dipaparkan, ada yang mau ditanyakan? Faktor yang menyebabkan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu menyimpang sehingga menyembah patung berhala. Ada yang tahu? Jawabannya? Ya. Apa? Ya, jadi mereka itu kenapa kok menyembah selain Allah, menyembah patung-patung itu? Pertama adalah karena tadi apa? Adanya kebutuhan terhadap Tuhan. Jadi mereka butuh untuk disembah dan ada wujudnya gitu. Jadi mereka hanya buat patung. Dan yang kedua, ada kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur. Jadi leluhur atau nenek moyang dari bangsa Arab itu orang-orang yang solih, orang yang bagus, yang baik itu dijadikan patung. Bukan hanya dijadikan patung, tapi juga disembah. Termasuk pada zaman patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh. Jadi patung yang ada pada zaman Nabi Nuh, orang-orang soleh yang pada waktu zaman Nabi Nuh itu dibuatkan patung. Cara zaman saya ini ya misalnya presiden atau ulama terkenal, kemudian dijadikan patung. Setelah meninggal ulama itu kemudian disembah. Itu seperti itu, kecenderungan yang kuat mengagungkan mengagungkan leluhur. Yang ketiga, mereka butuh karena rasa takut mau kemana-mana, sehingga mencari kekuatan selain Tuhan. Saya mau bepergian, kalau enggak sambil membawa jimat, nanti saya takut kenapa-kenapa. Akhirnya mereka itu mencari jimat,
boleh bersekutu dengan syaitan, gitu ya. Jadi enggak, istilahnya rasa takut itu akhirnya membuat mereka mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Kalau zaman sekarang itu kalau kamu kepergian nggak bawa golok kan, kalau bawa golok malah ditangkap polisi. Bawa kabel misalnya. Tapi zaman sekarang itu malah kebalikannya. Kamu pergi ke kota, setelah itu di tasnya nggak ada HP-nya, langsung, tuh, HP saya ketinggalan, langsung takut pulang lagi, gitu ya. Jadi ini kalau zaman sekarang karena ada nggak bawa HP. Zaman dulu nggak. Jadi saya ini mau ini saya harus punya kekuatan. Akhirnya mereka mencari kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa mereka menyimpang dari ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad SAW datang itu untuk meluruskan kembali kepercayaan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa aku sampaikan pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.